Terletak pada perbatasan antara Nepal dan juga Tibet. Gunung yang tertinggi ini memiliki ketinggian mencapai hampir 9.000 meter di atas permukaan laut. Untuk mencapai puncaknya, dibutuhkan nyali yang sangat kuat, karena di gunung tersebut memiliki cuaca yang sangat ekstrim. Tak hanya ekstrim, gunung ini juga memiliki suhu yang sangat dingin, jalanan yang sangat licin dan udara yang sangat tipis. Sehingga banyak para pendaki gunung tersebut yang tumbang di tengah jalan bahkan hingga meninggal dunia, namun uniknya jasad para pendaki ini tak ada yang dievakuasi. Berikut kisah-kisah dari pendaki yang abadi di Gunung Everest. Francis Asentiev. Kisah kematian sepasang suami istri bernama Francis dan Sergei Arsentiev di Gunung Everest tahun 1998. Di malam sebelum mereka berangkat, putranya yang berusia 11 tahun, mengalami mimpi buruk yang tidak menyenangkan. Dia melihat dua pendaki, terjebak dan ketakutan dalam badai salju putih dan hembusan angin kencang, namun tidak dapat menemukan tempat berlindung. Namun mimpi itu tak menghentikan keduanya untuk mendaki Gunung Everest. Sang istri bukanlah seorang pendaki, melainkan hanya suaminya saja yang sudah berpengalaman dalam hal mendaki. Para pendaki melihat pasangan itu mencapai puncak Gunung Everest tanpa menggunakan oksigen tambahan. Francis membuat sejarah, karena dia adalah wanita Amerika pertama yang mencapai puncak berbahaya itu tanpa alat bantu pernapasan. Setelah mereka turun dari gunung, mereka menghilang. Lalu kawan mereka menemukan sang istri membeku di ketinggian 25.000 kaki. Di saat-saat terakhirnya, sang istri mengatakan jangan tinggalkan aku berulang-ulang. Tetapi mereka tak mampu menyelamatkannya. Sementara jasad sang suami baru ditemukan 1 tahun kemudian. George Mallory. Pria yang berprofesi sebagai guru ini lahir pada 18 Juni 1886 di Cheshire. Ia merupakan seorang pendaki yang tergabung ke dalam British Mount Everest Expedition. Pada 8 Juni 1924, ditemani Andrew Irvine, mereka menyiapkan sebuah ekspedisi ke Everest lewat jalur utara. 2 tahun sebelumnya, kedua pendaki ini gagal mencapai puncak Everest pada kesempatan pertama. Mereka memutuskan untuk kembali mendaki pada ekspedisi kedua. Tapi, ekspedisi kedua ini berakhir dengan misteri. Karena, dua tersebut tak pernah kembali selama 75 tahun. Jejak-jejak mereka menjadi legenda. Pasalnya butuh puluhan tahun untuk menemukan jasadnya. Pada tanggal 1 Mei tahun 1999, ada pendaki yang melihat sosok asing yang menyerupai batu di jalur utara gunung. Rupanya, itu bukan batu, melainkan jasad George Mallory. Sementara jasad Andrew Irvine masih belum ditemukan. Namun peralatannya ditemukan tak jauh dari penemuan jasad Mallory. Para pendaki berpendapat bahwa kematian mereka berdua saling berkaitan. Mungkin saja mereka berdua jatuh dari ketinggian yang mematikan. Green Boots. Green Boots sebenarnya bukan nama asli pendaki tersebut, tetapi julukan itu diberikan karena warna sepatu hikingnya yang berwarna hijau. Identitasnya tidak diketahui dengan pasti. Jasad itu ditemukan di dalam gua di jalur utara pada tahun 1996, dan sejak itu jasadnya telah menjadi pemandangan menyeramkan bagi pendaki yang melewati jalur tersebut. Dia tewas di jalur yang harus dilalui para pendaki. Sehingga sosok Green Boots dijadikan salah satu checkpoint bagi mereka yang ingin mendaki gunung. Banyak yang meyakini jasad tersebut adalah Sewang Paljor, seorang pendaki yang meninggal dalam tragedi Everest 1996. Pria yang merupakan anggota polisi perbatasan, pada tragedi itu hanya 1 dari 4 petugas yang selamat. Dia baru berusia 28 tahun ketika dia kehilangan nyawanya. Tetapi masih jadi perdebatan, karena mungkin saja jasad Green Boots merupakan jasad orang lain. Sayangnya, tidak ada cara untuk mengetahui dengan pasti siapa tubuh itu. Rob Hall. Rob Hall adalah seorang pendaki legendaris dari Selandia Baru. Rob menjadi ketua pemandu untuk ekspedisi mendaki Gunung Everest pada tahun 1996. Pada hari itu, jalur menuju puncak sangatlah ramai dan padat oleh pendaki lain. Karena ada 4 kelompok pendaki yang mendaki pada waktu yang bersamaan. Banyaknya jumlah pendaki tidak sebanding dengan jalur yang sangat sulit aksesnya, sehingga sempat menimbulkan kemacetan. Keadaan pun semakin memburuk dengan adanya badai salju yang datang tiba-tiba. Menjadikan malapetaka bagi banyak pendaki. Setelah mencapai puncak, mereka segera turun karena akan ada badai salju. Segera setelah pendaki mulai turun, mereka dihentikan di jalur mereka oleh badai salju yang parah. Upaya tanpa henti dilakukan oleh Rob untuk membantu kliennya, Doug Hansen, agar dapat segera turun.
Namun hal itu terbukti sia-sia, karena dirinya sendiri menjadi terlalu lemah untuk melanjutkan perjalanan ke bawah. Rob juga sempat menelpon istrinya. Tak hanya Rob Hall yang menjadi korban. Sekitar 8 pendaki dan pemandu lain yang tak bernasib baik pada hari itu. Ada sekitar 150 jasad pendaki di Gunung Everest yang tidak dibawa turun. Jumlah ini mencapai sekitar setengah dari total kematian yang tercatat di sana. Namun hal ini tidak membuat para pendaki gentar untuk menaklukkan puncak Everest. Petualangan masih terus dilakukan. Tunggu kisah-kisah petualangan lainnya di channel kami. Jangan lupa berikan like, komen dan subscribe. Sampai jumpa.